Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, saya Dr. Fatia, bertugas di klinik pesunan pada siang hari ini. Baik, setelah dikonfirmasi dengan identitas ibu dan juga informasi yang telah ibu setujui, kita akan melakukan pemeriksaan kulit dan juga kelamin. Nah, yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada kelainan dan juga apakah pemeriksaan dan juga pengambilan spesimen. Mungkin ibu apabila ingin ditemani selama pemeriksaan oleh keluarga ibu boleh, dan kita juga di sini akan ditemani oleh perawat ataupun asisten yang tenaga medis. Selain itu juga kita akan memastikan privasinya ibu dengan menutup tirai. Kemudian ibu sebelum ini boleh mengosongkan kandung kemih atau pipis terlebih dahulu ya Bu. Setelah itu ibu boleh berganti pakaian dengan pakaian disediakan serta melepaskan pakaian dalam bagian bawah. Selain itu juga setelah ibu sudah siap, ibu boleh mulai berbaring di bed pemeriksaan. Lalu saya akan menyalakan lampu dan mengarahkan sinarnya pada bagian yang akan diperiksa. Setelah itu jika sudah siap, kita akan mulai cuci tangan, kemudian menggunakan apron, masker serta mengeringkannya, dan juga menggunakan handscoon. Di sini saya sudah mencuci tangan dan juga menggunakan APD lengkap. Kemudian saya akan menggunakan handscoon. Lalu setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan yang pertama ya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melakukan pemeriksaan abdomen, di mana Ibu boleh untuk berbaring sesuai yang tadi, dalam posisinya itu berbaring secara terlentang, dan saya akan periksa dalam posisi berdiri. Saya itu akan periksa di meja sisi kanan Ibu ya Bu. Setelah itu kita akan mempalpasi bagian perutnya terlebih dahulu, apakah ada atau tidaknya penonjolan di area suprapubik. Kemudian kita lihat apakah area abdomennya itu datar, bundar, cembung ataupun malah cekung. Lalu kita akan palpasi bagian suprapubis untuk menilai distensi apakah ada atau tidak. Lalu ibu boleh dalam posisi berdiri, ibu boleh dalam posisi litotomi atau mengangkang ya Bu. Nah, setelah ibu dalam posisi mengangkang, kita akan memeriksa area inguinalnya. Kita akan menginspeksi dan juga palpasi area inguinal untuk menilai limfadenopati. Nah, ibu jika ada limfadenopati, kita perhatikan jumlah, ukuran, konsistensi, mobilitas, dan ibu sakit tidak bisa dipalpasi. Baik, kalau tidak ada, kita akan melakukan pemeriksaan ke area kemaluan atau bagian pubiknya, di mana kita akan memeriksa kelainan apakah ada kutil, edem, makul, eritem, papul, dan juga vesikel, erosi, ulkus ataupun yang lainnya. Lalu kita akan melakukan pemeriksaan vulva dan juga uretra, di mana di sini saya akan memeriksa dalam posisi duduk ya Bu. Pertama kita akan memeriksa bagian vulvanya terlebih dahulu. Kita akan mulai membersihkan menggunakan kain kasa. Kita akan bersihkan areanya. Kemudian kita akan inspeksi menggunakan inspeksi bagian labia mayor dan juga labia minornya untuk melihat apakah ada edem, makul, eritem, papul, dan juga vesikel, erosi, ulkus, dan juga apakah ada cairan. Jika ada, bagaimana karakteristiknya, dari jumlah, warna, dan juga konsistensinya. Kemudian kita pisahkan labia mayor dan minor menggunakan jari telunjuk dan ibu jari untuk menginspeksi bagaimana klitorisnya dan juga bagaimana meatus uretra eksternalnya. Kita akan menginspeksi bagian klitorisnya untuk melihat apakah ada pembesaran yang mengindikasikan maskulinasi, atau contohnya itu seperti gangguan endokrin. Lalu setelah itu kita akan menginspeksi bagian meatus eksternalnya. Kita lihat apakah ada edem, makul, eritem, papul, vesikel, erosi, ulkus, kutil, dan juga jika keluarnya cairan. Jika ada, perhatikan karakteristiknya, dan jika tidak ada, kita akan memijit bagian uretra dengan meletakkan jari telunjuk pada bagian anterior vagina. Kemudian lakukan gerakan seperti memijat dari arah belakang ke bagian depan. Lalu kita akan periksa kelenjar periuretranya, lihat apakah ada pembesaran atau keluarnya cairan. Kemudian kita akan pisahkan dua labia minor satu sama lain menggunakan jari telunjuk dan ibu jari, dan kita amati introitus vaginanya, apakah ada discharge atau tidak ada atau cairan. Jika ada, perhatikan jumlahnya, perhatikan jumlah, konsistensi, dan juga warnanya. Lalu kita mempalpasi kelenjar Bartolini kiri dan kanan pada posterior pada posisi jam 5 dan juga jam 7 menggunakan jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri. Lalu kita akan catat apakah ada edem, nyeri tekan, massa, fluktuasi, dan juga nanah. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan. Lalu kita melakukan pemeriksaan vagina dan juga cervix, di mana kita akan mulai memasukkan spekulum ya Bu. Alat tadi mungkin sedikit tidak nyaman, tapi sebelum itu kita akan membersihkan terlebih dahulu introitus vaginanya dengan kain kasa yang lembab. Kemudian setelah itu kita akan mulai memasukkan spekulumnya. Ibu punten ya Bu, Ibu boleh rileks. Pertama-tama kita akan memasukkan terlebih dahulu pelumasnya.
Nah, kemudian kita akan buka terlebih dahulu kunci spekulumnya. Lalu kita akan mulai setelah dilumasi, kita akan perbedah introitus vaginanya dengan menerapkan tekanan ke bawah dengan jari telunjuk. Kemudian kita akan jepit lidah spekulum tajam tunjuk dan jari tengah dan juga genggaman jari lainnya. Kemudian kita akan masukkan spekulum dalam posisi tertutup dan juga vertikal 30 derajat untuk menghindari trauma pada uretra menggunakan tangan kanan. Maka masukkan spekulum ke dalam vagina dengan melusuri dinding vagina posteriornya. Kemudian putar spekulum searah jarum jam sampai horizontal dan dorong perlahan sampai lidah spekulumnya masuk ke vagina. Saat itu kita akan buka spekulum dengan hati-hati dengan menekan spekulum dengan ibu jari sampai menutupi serviks dan bagiannya dapat terlihat dengan jelas. Setelah itu kencangkan sekrup spekulumnya agar spekulum itu tetap terbuka. Baik, setelah itu kita akan menginspeksi ya Bu. Setelah masuk Ibu relax ya Bu. Kita akan menginspeksi dinding vaginanya untuk mengetahui apakah ada makul, eritem, papul, vesikel, erosi, ulkus, kutil, dan keluarnya cairan. Jika ada cairan, perhatikan karakteristiknya. Lalu kita akan membersihkan ostium cervix eksternal dengan kain kasa yang dijepit oleh forceps untuk kita membersihkan bagian mukusnya. Kemudian setelah itu kita akan inspeksi bagian serviksnya untuk ektopi, makul, eritem, vesikel, erosi, ulkus, kutil, papul, dan keluarnya cairan. Jika ada cairan, perhatikan karakteristiknya. Lalu kita akan melakukan pengambilan spesimen, dimana yang pertama-tama kita akan bersihkan terlebih dahulu etoservix dengan kain kasa yang dijepit oleh forceps. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan Neisseria gonorrhea terlebih dahulu ya Bu untuk pemeriksaan kulturnya. Di sini kita akan menggunakan media transport menggunakan kapas yang akan dimasukkan ke dalam saluran serviks Ibu. Ibu relax ya Bu. Kita akan mulai memasukkan, kemudian diputar hingga menyentuh dinding serviks selama 5-10 detik agar eksidotnya dapat tersap atau terabsorpsi. Lalu masukkan ke dalam media transport untuk Neisseria gonorrhea dengan identitas yang sudah ditulis. Kemudian kita akan membuat persiapan pewarnaan gram, yaitu dengan memasukkan dengan memasukkan 2 cm kapas yang baru ke dalam lapisan saluran serviks. Putar sampai menyentuh dinding endoservix selama 5-10 detik sehingga eksidotnya juga dapat terserap atau terabsorpsi. Kemudian kita akan oleskan pada objek les, dimana kita akan lakukan fiksasi dan juga perwarnaan gram pada mikroskop dengan memperhatikan sel PMN dan juga interselular gram negatif diplococcisnya. Lalu setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan chlamydia trachomatis, di mana memasukkan cotton swab 2 cm ke dalam saluran selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan chlamydia trachomatis menggunakan cotton swab dengan media transport, masukkan 2 cm ke dalam saluran serviks, putar dan tekan pada mukosa endoservix selama 5-10 detik. Kemudian masukkan spesimen ke dalam media transport untuk pemeriksaan PCR-nya. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan klusel, di mana untuk klusel ini kita akan masukkan cotton swab 2 cm yang baru ke dinding lateral vagina. Kumpulkan cairan atau discharge dan kemudian digulingkan pada slide kaca. Kemudian kita akan fiksasi dan warnai dengan gram. Lalu kita akan interpretasi pada mikroskop. Jika kluselnya banyak maka bidang per visual 20%. Lalu kita akan melakukan pemeriksaan bagian kandida SP, di mana kita akan siapkan objek les terlebih dahulu yang akan ditambahkan setetes saluran KOH 10%. Kemudian masukkan cotton swab yang baru ke dinding lateral vaginanya. Jika sudah memasukkan KOH-nya, kita akan memasukkan cotton swab yang baru ke dinding lateral vagina. Lalu usapkan di slide dan tutup dengan cover slip. Kemudian setelah itu kita akan interpretasi kemudian kita akan melakukan pemeriksaan trichomonas vaginalis, yaitu dengan cara menyiapkan objek les yang tadi diteteksi dengan NaCl 0,9%. Lalu kita akan masukkan cotton swab yang baru ke area fornix posterior, dimana kita akan usapkan di slide. Setelah masukkan di slide, kita akan tutup dengan menggunakan cover slip.
Lalu kita akan periksa di bawah mikroskop dalam waktu kurang dari 10 menit dan investasinya mencari gerakan Trichomonas vaginalis. Lalu saat itu kita akan melakukan penentuan pH cairan vagina dengan menjepit kertas pengukur pH menggunakan forceps, lalu tempelkan ke dinding vagina di daerah dekat fornix lateral. Jangan sampai menyentuh serviks, dan cocokkan perubahan warna pada kertas pengukur pH dengan warna standar pH normal 4, dan jika terbaca lebih dari 4,5 itu menunjukkan kondisi patologis seperti vaginosis bakteri. Baik ya Ibu, kita akan mulai melepaskan spekulumnya dari tubuh Ibu. Ibu boleh rileks. Kita akan kendurkan kunci spekulumnya, lalu kita akan lepaskan spekulum dari serviks dengan menariknya keluar dengan hati-hati. Lalu putar berlawanan ke arah jarum jam dan tarik keluar dalam posisi vertikal. Nah, setelah itu Ibu, kita akan letakkan 1 tetes larutan KOH 10% pada mukus vagina yang berada di spekulum. Kemudian kita akan hirup baunya bagaimana, dan hasil tesnya itu dikatakan positif jika baunya seperti ikan berbau busuk atau bau amis atau visi odor. Selanjutnya tempatkan spekulum bekas dalam larutan yang larutan dekontaminasi. Lalu selanjutnya kita akan pemeriksaan perianal, di mana bagian bokong kiri dan kanan dipisahkan untuk pemeriksaan daerah perianal. Kemudian diamati apakah ada edem, makula, eritem, papul, vesikel, erosi, locus, kutil, dan cairan. Bila terdapat cairan, hitung karakteristik seperti jumlah, warna, dan juga konsistensi. Setelah pemeriksaan selesai, pasien diberitahukan dan diperbolehkan, Ibu boleh pemeriksaan selesai ya Bu, Ibu boleh memakai pakaian kembali dan menunggu hasil pemeriksaan di ruang tunggu. Saat itu saya akan mencuci tangan dan kemudian mencatatkan pemeriksaan pada rekam medis Ibu. Terima kasih, alhamdulillah telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.